Maka lembaga pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggara yang mengawal proses demokrasi secara akuntabel dan transparan. Halo teman pemilih sahabat optimis, it is nice to see you guys again. Berjumpa lagi dengan saya Sarah Herunisa selaku host podcast Optimis, obrolan pintar tiap Kamis. Salam hangat dari KPU Kabupaten Bekasi kepada seluruh sahabat optimis dimanapun Anda berada. Nah, hari ini saya sangat excited dan juga bahagia sekali. Kenapa? Karena pada hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup bisa dibilang berbeda ya. Karena pada podcast-podcast terdahulu itu kita sudah membicarakan tentang kepemiluan dan menghadirkan narasumber dari lingkungan KPU sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini narasumber yang hadir bersama kita di podcast Optimis ini cukup berbeda dan bisa dibilang seperti rekan sejawat KPU, yaitu Bawaslu. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bapak Akbar Hadafi. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Akbar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini pertama kalinya ya Pak Akbar mengunjungi podcast Optimis ini ya Pak ya? Pertama kali. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kita di sini. Sama-sama, Mbak. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai Bawaslu dan juga demokrasi di Indonesia nih Pak, apakah boleh diceritakan secara detail bagaimana latar belakang Pak Akbar sendiri di dunia Bawaslu atau kepemiluan di Indonesia seperti itu Pak? Karena mungkin sahabat optimis di rumah ini ingin tahu lebih dalam gitu tentang Pak Akbar. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada sahabat optimis, obrolan pintar tiap Kamis, teman-teman KPU Kabupaten Bekasi. Perkenankan diri saya Akbar Hadafi. Ya, saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Pengalaman di dunia kepemiluan saya dari 2016 sudah di Panwaslu waktu itu sampai dengan saat ini, sampai lembaga Bawaslu permanen di 2018 periode pertama, dan di 2023 ini periode kedua sampai 2028. Jadi cukup lama ya Pak, 10 tahun dari pertama Bawaslu disahkan menjadi badan. Iya, dari Panwas Kabupaten, dari lembaga ad hoc. Berarti 2016. Sudah banyak sekali Bapak menjalankan tugasnya sebagai pengawas gitu. Sedikit ya Pak, banyak, lebih banyak di pengawas pemilu. Pengawas, iya. Saudaranya KPU begitu ya Pak ya. Kalau bisa rekan dibilang. sejawat. Betul sekali. Nah Pak Akbar, jika kita berbicara tentang KPU, Bawaslu dan juga demokrasi itu kan pasti erat kaitannya dengan demokrasi prosedural ya Pak ya. Nah ketika kita bicara tentang demokrasi prosedural, pasti erat kaitannya itu kalau dari sisi KPU, kita menyelenggarakan pemilu itu dengan jujur, adil, dan juga berintegritas. Kemudian di dalam pemilu sendiri kan ada yang namanya asas luber jurdil ya Pak ya. Nah saya ingin tahu dong Pak, demokrasi dari sisi Bawaslu itu sendiri seperti apa ya Pak ya? Kemudian apa makna pengawasan dan juga peran Bawaslu dalam demokrasi di Indonesia? Oke, saya pikir secara pemaknaan ANSI ya, kita sepemahaman bahwa demokrasi hari ini demokrasi prosedural yang kemudian penyelenggara menyelenggarakan secara prosedur. Nah, buat kami sebagai lembaga pengawas ini bagian dari penyelenggaraan ya, khususnya dalam konteks pengawasan pemilu yang memang dalam hal pergantian kekuasaan memang harus akuntabel, harus transparan. Maka lembaga pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggara yang mengawal proses demokrasi secara akuntabel dan transparan. Jadi sejajar dengan KPU ya Pak ya, Bawaslu ini mengawal dari proses tahapan pemilu, persiapan sampai dengan tahapan akhir. Kalau dari pengawalan itu masuknya di tahapan mana ya Pak ya? Kalau pengawasan kita dari proses tahapan pertama sampai dengan tahapan akhir, penetapan pasangan calon sampai dengan pelantikan. Oh begitu. Kalau di tingkat Kabupaten Bekasi sendiri nih Pak, tantangan demokrasi yang paling sering dihadapi oleh Bawaslu saat ini itu apa ya Pak ya? Saya pikir banyak hal ya, salah satunya mungkin disinformasi, hoax lah. Kita banyak kemudian menemukan baik di pemilu 2019
2024 kemarin. Banyak disinformasi yang kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat karena arus informasi yang cukup cepat diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat mungkin lebih banyak kurang menyaring berkaitan soal informasi berkaitan soal kepemiluan. Kita punya pengalaman di 2019 kemarin kan, itu sangat banyak hoax yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita pada saat pemilu legislatif dan pemilu eksekutif waktu itu. Jadi salah satunya disinformasi berkaitan dengan informasi tentang kepemiluan lah dan demokrasi. Ini menjadi tugas ya kita penyelenggara pemilu karena keterbatasan masyarakat dalam literasi politiknya. Ini ya tugas kita lah sebagai penyelenggara untuk mengedukasi masyarakat bagaimana meningkatkan literasi politik untuk pemilu yang akan datang. Oh iya, untuk hoax sendiri ya Pak ya, seberapa besar sih pengaruh hoax, terus juga tadi Bapak bilang disinformasi, kemudian juga ada politik uang juga ya Pak, seberapa besar pengaruh ketiga hal tersebut itu terhadap kualitas pilihan masyarakat Pak? Ini sangat berpengaruh sekali ya, berkaitan soal disinformasi pemilu ya, terus juga money politik. Ini kan berkaitan soal hasil. Jadi di tengah-tengah hiruk pikuk demokrasi yang kemudian dalam tanda kutip kita pengennya yang substansi ya. Betul. Tidak hanya prosedural saja. Nah, kita punya tugas untuk kemudian menyelenggarakan pemilu ini dengan akuntabel dan transparan, jujur adil lah dalam hal ini kan, karena memang asasnya kan luber jurdil. Jadi itu yang kemudian sangat berpengaruh terhadap hasil dan proses penyelenggaraan pemilu. Begitu. Jadi bukan hanya prosedural saja, tapi juga substantif bagaimana masyarakat itu bisa memilih pemimpin yang benar-benar dipercaya seperti itu Pak. Kemudian saya kan tadi sempat membaca tentang peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 ya Pak ya, tentang pengawasan partisipatif kalau tidak salah, betul Pak. Nah, apakah boleh dijelaskan secara singkat Pak mengenai apa itu pengawasan partisipatif? Pengawasan partisipatif ini adalah bagian dari program Bawaslu ya, seluruh Indonesia untuk kemudian meningkatkan dan mengedukasi masyarakat, bukan hanya menjadi pemilih tapi kemudian dia juga menjadi pengawas, karena memang secara struktur penanggung jawab pengawas pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, tapi secara fungsional itu adalah masyarakat sendiri untuk mengawasi. Ketika masyarakat sudah sadar mengawasi seluruh tahapan di penyelenggaraan pemilu, saya pikir ya lembaga Bawaslu bisa saja mungkin nanti tidak ada kan, karena masyarakat sudah sadar gitu untuk mengawasi. Ini bagian dari proses yang bukan hanya bagian dari penyelenggara saja, tapi ini bagian dari seluruh masyarakat. Jadi proses pengawasan itu tidak hanya lewat penyelenggara pemilu saja, tapi juga masyarakat. Secara strukturnya di penyelenggara, betul. tapi secara fungsional itu menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat secara umum. Kemudian saya ingin tahu juga nih Pak, apa yang ingin Bawaslu ubah dari pola pikir masyarakat yang awalnya itu hanya menjadi penonton dan jadi masyarakat udah ada Bawaslu yang kerja kayak gitu menjadi pengawas partisipatif Pak. Ya, hari ini kan masyarakat hanya berpikir ketika pemilu mereka jadi pemilih, tapi tidak menjadi pengawas gitu kan. Maka kemudian tadi itu problem literasi politik yang memang harus kita tingkatkan, edukasi berkaitan soal penyelenggaraan pemilu, informasi tentang tahapan pemilu, terus kemudian juga pengawasan partisipatif yang harus kita berikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat agar mereka sadar bahwa mereka bukan hanya ya objek ketika pemilu itu hadir gitu, tapi kemudian menjadi subjek ketika pemilu itu ada, mereka juga mengawasi seluruh tahapan yang ada gitu. Tadi kan saya bilang bahwa tanggung jawab secara struktur betul di Bawaslu, tapi secara fungsi ini di masyarakat secara umum. Jadi mereka itu tidak hanya memilih tapi juga mengawasi gitu ya Pak ya. Iya. Itu yang harus kita berikan edukasi lah ke masyarakat. Kemudian berbicara tentang partisipasi publik ya Pak ya, kalau warga masyarakat itu nanti melihat adanya dugaan pelanggaran pada proses tahapan pemilu itu, apa sih langkah yang paling benar yang harusnya dilakukan seperti itu? Oke. Yang pertama, teman-teman bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan. Kita kan sampai dengan tingkat pengawas TPS lah ya. Terus kemudian
memberikan bukti dokumen atau misalkan alat bukti lainnya kepada lembaga penyelenggara pemilu, dalam hari ini Bawaslu ya, berkaitan soal adanya dugaan pelanggaran. Ini kan memang pengetahuan terkaitan dengan prosedur penanganan pelanggaran kadang masyarakat kurang paham. Maka Bawaslu kemudian memberikan informasi itu bukan hanya melalui sosialisasi, tapi juga kita pada saat pemilu kita memberikan informasi berkaitan soal prosedur penanganan pelanggaran itu melalui media-media sosial gitu, dan pengaduan masyarakat, kita buka pengaduan masyarakat berkaitan soal adanya dugaan pelanggaran. Berarti sama dengan KPU ya Pak, kita ini harus menjangkau masyarakat dan juga memberikan sosialisasi. Betul, karena keterbatasan perangkat lah ya, kita di penyelenggara ini kan ada keterbatasan perangkat. Nah, dengan arus informasi yang cukup kencang ini, maka kemudian kita bisa memanfaatkan media-media sosial yang ada untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat itu. Nah, betul sekali. Kalau dalam pengalaman Bawaslu sendiri Pak, apakah masyarakat itu lebih sering berani melapor atau malah justru masih takut-takut seperti itu Pak? Ini kan memang dari tahun ke tahun pemilu ada penurunan ya, penurunan angka laporan masyarakat ya. Memang secara sosialisasi kita sangat gencar sekali mensosialisasikan berkaitan soal dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di tahapan-tahapan pemilu. Nah, memang masyarakat agak enggan saja gitu untuk melapor, tapi memang kita edukasikan bagaimana kemudian secara prosedur, terus kemudian bagaimana si pelapor kita juga jaga secara data pribadi dan lain sebagainya. Jadi memang kita betul-betul edukasi berkaitan dengan laporan yang mereka adukan kepada Bawaslu. Kalau saat ini kan kita berada di era media sosial ya Pak, yang apa-apa ini secara online dan juga publik seperti itu. Nah, tentang orang-orang ini kan bebas ya memberikan opini, kemudian juga berkomentar, lalu melayangkan kritik seperti itu. Bagaimana sih cara membedakan kritik politik yang sehat dengan informasi yang menyesatkan publik atau hoax tadi yang Bapak sudah sampaikan Pak? Kalau kritik itu lebih pada sifatnya membangun ya. Jadi ketika kita mengkritisi sesuatu, kita punya rasa kepedulian terhadap apa yang menjadi problem baik itu di masyarakat dan lain sebagainya. Sementara hoax ini kan berita palsu, jadi disinformasi yang disebarkan melalui hoax gitu atau melalui media-media lainnya gitu kan. Ini juga akhirnya berefek pada hal-hal yang negatif gitu kan. Kalau ya kita bedakan antara kritik dengan hoax ya lebih pada kritik itu lebih positif lah. Jadi mengevaluasi lah apa yang menjadi kekurangan. Sementara hoax itu kan menyebarkan informasi palsu yang tidak benar yang gitu tidak ya, benar gitu, tidak sesuai dengan fakta 100%. Tidak sesuai dengan fakta. Terus nanti apakah ada hubungannya Pak antara hoax yang beredar di masyarakat dengan iklim pemilu di Indonesia gitu Pak? Hubungan di mananya nih? Hubungan apakah nanti kalau banyak hoax nanti iklim pemilunya nanti akan itu sudah pasti negatif ya, gitu, pasti akan berpengaruh terhadap persepsi publik ya. Karena kan memang disinformasi ini juga akan mempengaruhi persepsi publik ya. Gitu. Ya. Untuk pertanyaan penutup kita pada hari ini nih Pak, saya ingin bertanya apa harapan Bawaslu Kabupaten Bekasi ke depan terkait dengan kualitas partisipasi publik dan juga budaya demokrasi di masyarakat Pak? Iya, ke depan memang kita masih punya PR ya yang besar, khususnya untuk penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu. Yang pertama, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan literasi politik kepada masyarakat ya, khususnya berkaitan soal informasi kepemiluan lah, mau itu soal tahapan, mau itu soal lain hal lah yang memang dibutuhkan masyarakat dalam mencerna seluruh proses tahapan pemilu. Yang kedua berkaitan soal tadi ya penyebaran hoax, karena kita punya pengalaman ya, Bawaslu pun pernah kemudian menangani pelanggaran berkaitan soal berita hoax juga di media sosial gitu. Ini juga sangat mempengaruhi persepsi publik pastinya lah, kalaupun memang bahwa secara substansi bahwa politik itu bagaimana kemudian membentuk persepsi publik gitu, tapi kalau persepsi publiknya selalu negatif, ini kan juga akan berefek terhadap
masyarakat lah, ya kan, apakah nanti konflik sosial dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh sekali. Ya ke depan memang hal-hal semacam itu, vote buying ya, money politik itu juga penting lah. Bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat itu berkaitan soal vote buying ya, atau money politik lah. Jadi ini juga akan merugikan masyarakat sendiri lah di kemudian hari, yang suaranya hanya dihargai dengan materi yang mungkin dalam tanda kutip tidak seberapa, tapi kemudian aspirasi dan lain sebagainya kemudian tidak diakomodir oleh pemimpin yang memang mereka sudah pilih, itu kan. Itu yang kemudian menjadi tugas dan PR penyelenggara ke depannya, agar masyarakat nih ke depan udah lebih open minded lah ya berkaitan soal pemilu. Apalagi ke depan ya di 2029 pemilih Gen Z dan milenial itu sebenarnya udah sangat banyak. Kemarin aja kita lebih dari 50% ya, hampir 53% atau 54% lah mendominasi pemilih Gen Z dan milenial itu. Jadi ini kan pemilih yang sebenarnya open minded, khususnya berkaitan soal informasi, arus informasi media sosial lah. Jadi saya pikir itulah ke depan yang memang harus kita persiapkan dari saat ini, karena pemilu kita kan di 2029 lah. Jadi ada waktu 2-3 tahun ke depan untuk kemudian mengedukasi, memberikan informasi yang betul-betul bisa dicerna oleh masyarakat. Perlu dipersiapkan. Jadi baik KPU maupun Bawaslu itu punya satu tujuan ya Pak ya, menciptakan iklim demokrasi yang bagus, terus juga mengedukasi masyarakat agar demokrasi ini tidak hanya bersifat prosedural tapi juga substantif, agar menghadirkan pemimpin yang berkualitas juga, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Hari ini kita sudah berbincang-bincang mengenai kepemiluan, bukan hanya dari sisi KPU saja, tapi juga dari sisi Bawaslu sebagai pengawas seperti itu Pak. Jadi ya kita tidak melulu mendengarkan dari sisi KPU, tapi juga kita tahu nih dari aspek pengawasan sendiri itu seperti apa, kemudian juga cara kerja Bawaslu dan apa pandangan Bawaslu ke depannya, seperti itu. Kapan-kapan mampir lagi ya Pak ya, nanti kita berdiskusi lagi tentang Bawaslu. Menunggu undangan selanjutnya. Iya benar, nanti kita berbicara lagi tentang pengawasan mungkin di Bawaslu Kabupaten Bekasi, kemudian juga partisipasi masyarakat yang mungkin insya Allah akan menaik ya Pak ya nantinya ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Akbar sekali lagi sudah datang kemari, sudah memberikan insight yang informatif sekali. Nah sahabat optimis, terima kasih sudah membersamai saya dan juga Pak Akbar dalam kesempatan pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan podcast optimis selanjutnya. Salam optimis. Terima kasih Pak.